Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi muqaddaril azim. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya yang membahas tentang isi pasma doa supaya sembuh dari sakit, mencegah penyakit. Ini agak melenceng sedikit tapi berhubungan ya. Jadi kita bahas tentang bagaimana supaya kita kaya ala Rasulullah SAW melalui tuntunan beliau Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kaya tentunya pikiran kita nggak kemana-mana, jarang sakit juga ya. Terkadang orang pusing itu karena nggak punya uang, itu bersama setan, tapi bukan setan gaib, setan kredit. Jadi kita baca doa-doa dari Rasulullah SAW. Ingat, kita harus mengimani sabda beliau yang soheh-soheh, hadisnya itu bahwa itu benar dan benar-benar terjadi. Kalau kita tidak mengimani bahwa beliau Nabi Muhammad kalau bersabda benar, maka akan sulit terkabul. Kita harus mengimani bahwa beliau kalau bersabda itu pasti benar. Hadis-hadisnya juga banyak sahih, nanti bisa dicari ya, dicari sendiri di kitab-kitab atau medsos-medsos. Jangan beranggapan kita berguru pada medsos, enggak ya. Kalau hadis itu sudah diwariskan dari siapa? Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Abu Hurairah dan lain sebagainya. Itu memang benar-benar dari beliau dan sanadnya biasanya beruntun, tidak putus. Yang sokah-sokah itu hadis baik itu sanadnya tidak putus dan orangnya yang merawikan bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya biasanya masuk ke hadis makruh ya. Jadi hadis sokah itu perawinya sanadnya sampai Nabi Muhammad semuanya bisa dipercaya. Orangnya jujur istilahnya ya kalau berkata apa adanya. Jadi sahabat-sahabat sampai perawi yang paling bawah, mama sampai hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Abu Hurairah, Abu Hanifah, semuanya itu bisa dipercaya kalau sahih ya. Di sini kita baca menurut hadis Rasulullah, bisa dicari juga nanti ya. Setelah sholat fajar, sebelum sholat subuh kita baca Subhanallahil azim, Subhanallah bihamdi, astagfirullah 100 kali ya. Jadi bacanya di sini sudah terhitung 100 kali dan kebanyakan berpendapat kalau bisa jangan dikurangi, jangan dilebihi 100 kali. Lain lagi kalau kita hitungannya lupa ya, mau kita lupa. Ini sudah 100 belum, kita genapi supaya 100 sah-sah saja. Sebagaimana sholat kalau kita lupa, kita harus menambah paling tidak sampai kita yakin jumlah maksimalnya itu 6 kali ya. Kita belum yakin, kita ulangi tambah 1, kita belum yakin tambah 1, kelihatannya sudah 6 ya sudah, jangan ditambah, berarti sudah cukup itu ya. Nah, sama saja dengan wirid ini tadi ya, Subhanallahazim, Subhanallah bihamdi, astagfirullah 100 kali. Kalau merasa lupa belum 100 ya digenapi 100 nya. Kemudian yang kedua juga hadisnya sahih ya. Kita baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu 100 kali. Biasanya banyak yang mengatakan setelah sholat zuhur ya. Kalau saya baca 100 kali setiap habis sholat semuanya 5 waktu 100 kali. Bahkan kalau habis sholat zuhur kadang lebih karena waktunya agak longgar ya. Setelah itu kita baca yang ketiga salam masuk rumah. Kalau dulu salam memang sudah saya terapkan di keluarga, cuma belum tahu ada hadis Nabi tentang bisa menjadikan kita kaya, istilahnya berkecukupan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kalau ada orangnya ya pasti dijawab insya Allah. Jadi anak saya, keluarga saya pakai itu Assalamualaikum kalau ada orangnya. Kalau tidak ada orangnya bagaimana? Menurut Nabi Muhammad SAW, Assalamualaikum itu juga memang hadisnya Nabi Muhammad ya. Kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi salam kata bernabi seakan-akan Nabi di depan kita. Assalamualaikum ya, K itu seakan di hadapan kita. Setelah itu mendoakan kita sendiri. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Setelah itu baca surat
Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali ya. Bagaimana kalau kita masuk rumah ada orang, kalau bisa tetap kita baca surat pendek itu ya. Setelah Assalamualaikum itu kita baca surat pendek Al-Ikhlas tadi 3 kali. Tapi secara siri saja ya, nanti kita baru masuk salam dijawab istri atau anak, kemudian anak langsung bertanya terkadang, dari mana Pak, dari mana Bu, dari mana Mas ya. Masa kita harus dememel wallahu a'ad dikira wah Pak kesambet gitu. Nah, kalau yang sudah tahu biasanya ya enggak, oh baca surat Al-Ikhlas. Kita siri aja wallahu a'ad sambil menjawab. Kalau ketika menjawab kita seakan-akan tadi sudah benar belum bacanya. Setelah selesai menjawab kita baca sampai ada waktu longgar baca, kita baca 3 kali. Dengan mengingatkan memang masuk rumah baca itu dulu ya. Hasilnya bagaimana? Seperti tadi saya ungkapkan, kita harus mengimani ya. Setelah kita iman pastinya banyak pokoknya ya akan terbukti ya. Saya sendiri umpama 1 hari berpendapatan 1, saya 1 hari bisa rata-rata berpendapatan 5. Sering juga berpendapatan lebih dari 5, 10, 20, beberapa kali 30. Kalikan saja, Anda biasanya 1 hari 1 itu berapa maksudnya ya. 1 hari bisa dikalikan sampai 30 kali. Jadi jangan khawatir, umpama kita belum punya rumah tanah, kita yakin kita pasti punya rumah tanah. Kita belum naik haji, kita yakin kita pasti naik haji. Kita niat naik haji, kita niat beli rumah tanah untuk kewajiban kita, istilahnya sandang pangan papan itu ya. Insya Allah umpama kita belum naik haji, kita meninggal loh, niat kita baik sudah dicatat Allah, masuk istilahnya pahala yang enggak terhingga juga ya niat baik itu. Dan insya Allah kalau umur kita nututi, kita pasti naik haji itu ya. Yakin aja, penting berhusnul uzon ya. Umpama kita merasa aku gak sanggup nguliahkan anakku, jangan. Kita harus yakin pasti bisa menguliahkan anak kita ya. Karena dawuh Nabi memang itu pasti akan menjadi kaya semua. Hadisnya pelajari banyak itu, sampai yang di hadis itu yang merawikan ada riwayatnya semuanya rezekinya berlebihan. Bingung mau mengasihkan kemana sampean itu ya. Akhirnya bertanya Rasulullah sehingga hadis itu ketahuan. Setelah itu oh orangnya menjadi kaya karena bertanya, aku sudah datang ke Rasulullah menyampaikan rezekiku sudah banyak, sekarang aku malah bingung mau dikemanakan ya. Jadi kalau kita sudah mengamalkan, insya Allah rezeki kita sangat berlebihan dari semula. Semoga setelah kita mendapat rezeki banyak, jangan lupa ya, kalau kita mengimani kita pasti banyak sholawat ya, sholawat kepada beliau Nabi Muhammad, Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan mengimani lupa sholawat itu sama saja orang percaya tapi nggak tahu apa-apa, itu wah repot itu. Beriman ya saya percaya Nabi Muhammad itu Nabi Agung, Nabi Muhammad bahkan Allah memerintahkan Allah malaikat ala Nabi ya ilazina amana ya, itulah ya, kita harus Allah saja sama malaikat bersolawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Apalagi kita manusia, kita disuruh bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, karena dalam sholat itu pasti ada nama Allah dan kita akan ingat Allah, nggak akan terlupa istilahnya ya. Kita bersolawat dan insya Allah Allah tahu bahwa kita benar mengimani Nabi, sayang pada Nabi, mengikuti Nabi, pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala keinginan kita untuk kaya, dan akan berkurang pusing kita ya, bersambung dengan penyakit pusing kanker kantong kering ya. Semoga yang mengamalkan doa dari Rasulullah SAW dijazahi oleh Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.